Oke, jadi pagi setengah siang ini kita bincang mengenai apa? eh, Komunikasi ya, komunikasi sel. Ya, ya. Jadi ada sudah dapat PPT-nya ya. Untuk memudahkan, ya saya akan cerita sendiri bahwa sedikit tentang komunikasi sel ini ada kemiripan ya atau mungkin persamaan antara komunikasi di dalam sel baik di dalam tubuh kita maupun hewan, tanaman ya, maupun bakteri dan virus itu ya kan. Jadi ada komunikasi ya, komunikasi, ada komunikasi sel dan kita manusia juga ada komunikasi manusia gitu kan. Dan komunikasi adalah sesuatu yang penting ya kan. Nanti dimulai dari slide awal itu sudah muncul bahwa apabila terjadi kesalahan ya di dalam memproses informasi atau komunikasi itu bisa menyebabkan dalam tubuh kita jadi suatu penyakit seperti kanker, autoimunitas, kemudian diabetes dan penyakit-penyakit yang lain ya kan. Demikian juga untuk kita di dalam kehidupan ini ya, komunikasi itu suatu hal yang sangat penting sekali ya kan, sangat penting sekali. Jadi baik komunikasi di dalam rumah kita, rumah tangga kita ini antara Anda dengan orang tua, dengan kakak atau adik misalnya saja ya kan, itu menjadi sangat penting sekali. Jangan sampai ada miskomunikasi gitu kan. Jadi ada salah persepsi dan sebagainya kan di situ. Apalagi nanti komunikasi dengan tetangga atau dengan Anda di sekolah ini kan, di fakultas ya kan. Kalau sudah selesai nanti di kantor misalnya saja, komunikasi itu menjadi sangat penting ya. Dan yang ketiga tentu saja komunikasi jarak jauh ya. Nah, ini lebih harus hati-hati lagi dan memerlukan persyaratan yang ya lebih lebih rinci lagi gitu kan. Jadi bayangkan ada satu peristiwa ini, saya kira tidak di Indonesia tapi di luar negeri, bahwa ada satu pilot dari pesawat terbang itu akan mendarat, ya kan? Dia mencoba berkomunikasi dengan airport atau bandara yang paling dekat. Ah, tapi karena miskomunikasi, ya, entah bahasanya yang lain atau bahasa Inggris tetapi salah ya kan, persepsi dan sebagainya, sehingga harusnya belum boleh mendarat dia mendarat sehingga terjadi suatu kecelakaan ya kan, kecelakaan pesawat terbang tentu saja mematikan banyak orang. Nah ini kan, jadi ini satu peristiwa yang sangat besar sekali, jatuhnya pesawat dengan membawa banyak ratusan penumpang karena miscommunication ya kan. Ini sebagai contoh, sehingga komunikasi ini nanti di dalam kemajuan ya mendatang itu tentu saja menjadi salah satu faktor dari 4 faktor ya kan, di dalam revolusi 4.0 ya kan. Jadi dalam revolusi yang dikenal dengan 4.0 itu ada 4C, atau kalau terjemahkan ke Indonesia 4K. 4C dalam bahasa Inggris, 4K dalam bahasa Indonesia. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah critical thinking, ya kan, kritis, pikiran yang kritis. Yang kedua adalah kreativitas, ya, C dan K sama saja. Ya kan, creativity atau kreativitas. Nah, yang ketiga inilah communication, komunikasi. Nah, topnya adalah collaboration, kolaborasi, kerjasama, bersinergi, ya kan? Karena dengan kolaborasi ini nanti efeknya itu melipat gandakan, ya kan, kemampuan seseorang. Jadi bayangkan di dalam kolaborasi ini ya kan, ibarat angka. Kalau seorang ini ya, kalau
nilai angka 1 sampai 9, karena 10 sudah 2 orang ini. Jadi 1 sampai 9. Walaupun dia nilainya 9, ya kan? Tapi kalau sendirian akan jauh dengan yang nilainya 1 saja. Ya. Nilai 1 ini kalau dia punya teman 0, nggak pandai, nggak pokoknya dari segi kepandaian 0, ya kan? Tapi dia punya kesetiaan, ya kan? Punya kerja yang sungguh-sungguh, ya kan? Dia bodoh, tapi kalau disuruh kerja benar-benar, ya. Kalau ibaratnya ngepel pun kinclong gitu kan. Dia setia dan dia jujur. 1 tambah 0 sudah 10, ya, sudah lebih tinggi daripada yang 9, ya kan? Apalagi kalau ada yang lain 01 lagi, ibarat uang 100 Rp1.000, ya kan? Ya, untuk apa ya, parkir pun nggak boleh Rp1.000, paling untuk tukang ngamen. Tapi kalau nolnya semakin banyak, 6, 9, 12, 20, wah, itu sudah luar biasa daripada hanya sendirian tadi. Walaupun 9 sendirian dibandingkan dengan 1 miliar, 1 triliun, apalagi 1000 triliun, kalah. Jadi nanti kunci dalam berkemajuan itu adalah bersinergi, kolaborasi, ya kan, kerjasama. Ini yang berapa kali mungkin saya pernah ungkapkan, tapi ini penting sekali, ya kan. Nah, untuk bisa kolaborasi itu komunikasi ini penting sekali, ya kan. Ini jadi sebelum ke bincang ke sel kan hampir mirip, ke kita sendiri komunikasi menjadi sangat penting, ya. Nah, di dalam komunikasi tentu saja ada beberapa syarat, ya kan. Yang pertama tadi ada ilmunya. Ternyata kolaborasi, bersinergi, ya, nanti silaturahmi itu penting, ya kan. Yang kedua apa saja di dalam komunikasi ini, ya, nanti kita dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, ada etikanya, ada sopan santunnya, ada akhlakul karimahnya, ya kan. Tapi di sana diperlukan juga keberanian. Ini yang kita kadang-kadang ragu-ragu kalau ngomong begini, apa salah apa enggak berani akhirnya, kan. Jadi di dalam komunikasi diperlukan keberanian, suatu semangat juga, ya kan, untuk komunikasi ini. Dan ya latihan, ya kan, komunikasi itu, ya kan. Sehingga saya sarankan memang setiap mahasiswa pun komunikasi ini perlu dikembangkan, ya kan. Baik di dalam fakultas sendiri komunikasi dengan jurnal, ya kan, misalnya saja, ya kan. Kemudian nanti seminar keluar, go nasional seminar, ya kan, dari hasil penelitian penting, perlu komunikasi, ya kan. Itu jadi sama mahasiswa pun itu perlu latihan, ya kan, perlu keberanian, perlu sopan santun, etika, apalagi yang lain, bahasa, ya kan. Bahasa ini, ya, dengan komunikasi ini akan mengubah dari orang biasa menjadi luar biasa. Nah, ada 3 bahasa yang harus kita pahami, yaitu sekarang ini bahasa Indonesia, ya kan. Ada 2 lagi, yaitu bahasa daerah kita ini. Ini perlu juga difahami, adalah lebih dekat, ya kan, kalau kita berbahasa daerah dengan teman maupun orang tua ini, kan. Jadi nanti kita tidak hanya ngomong kaku begitu, ya kan, tapi ada sopan santunnya, ada menghormatinya dan sebagainya, itu kan bahasa daerah, bahasa nasional Indonesia. Dan yang ketiga ini bahasa asing, ya kan. Internasional, ya, minimal bahasa internasional, bahasa Inggris ini harus difahami. Itu akan akan mengubah menjadi yang biasa menjadi luar biasa, ya. Bukan menafikan bahasa asing yang lain, tetapi bahasa Inggris yang utama sekali itu, gitu kan. Kalau senang mempelajari yang lain boleh saja, tapi jangan lupakan, dan saya termasuk salah, ya kan, baru sekarang ini mencoba, adalah bahasa Arab.
Karena dengan bahasa Arab itu ada 3 hal kan, di dalam pelajari Al-Quran dan hadis as-sunnah, bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Komunikasi dengan sesama muslim internasional, ya kan. Maka selain bahasa Inggris ada yang nggak bisa ya pakai bahasa Arab. Jadi digalakkan gitu kan. Dan yang lebih penting lagi, nanti di dalam surga kita pun berbincang dengan bahasa Arab. Jadi dengan bahasa Arab itu kita membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengetahui maknanya tentu saja berbeda, ya kan. Seperti kita membaca Quran atau surat kabar yang kita nggak paham bahasanya, ya cuma lihat-lihat saja untuk bergaya gitu kan. Oke, jadi bahasa menjadi penting, keberanian menjadi penting, etika ini berjalan dengan pengalaman, ya kan. Ini komunikasi kita ini, ya kan. Jadi sering terjadi seperti tadi, sel bisa menyebabkan penyakit. Jadi komunikasi yang salah bisa terjadi kecelakaan, komunikasi yang keliru menjadi misinterpretasi dan sebagainya. Jadi di negara yang demokrasi ini komunikasi ya mestinya tidak dilarang gitu kan, apapun ya didengarkan, karena kemungkinan walaupun dari yang muda pun ya kan, komunikasi ini penyaluran pendapat dan sebagainya kemungkinan ada benarnya juga gitu kan. Oke, ini untuk secara umum ya kan, komunikasi itu sendiri ya kan. Dan komunikasi kemarin juga berhubungan dengan transportasi ya kan. Bagaimana orang asing tadi yang masuk ke bandara ya kan, boleh apa enggak ya komunikasi ya kan. Mungkin bahasanya dimengerti, tapi kemudian ada syarat lain komunikasi kan. Apa mau masuk ke Indonesia ini kan ya kan? Ya, ini hubungannya nanti boleh enggak masuk ke Indonesia atau ditolak ya kan. Jadi komunikasi ini menjadi penting karena sering ada tadi salah persepsi dan sebagainya. Ini diperlukan komunikasi itu sendiri. Oke, ya. Jadi tadi untuk kolaborasi ya kan, ada bisa ya saya misalnya kemarin kok bisa tahu ke Jerman dan sebagainya, ya komunikasi ya kan, walaupun lewat email ya kan, internet begitu kan. Ini kemudian kita lihat kembali di PPT itu ya kan, di slide nomor 4 barangkali ya. Jadi nanti kita balik bahwa untuk sel ini dia juga mempunyai regulasi ya, mempunyai sistem ya kan. Jadi bayangkan seperti seseorang akan masuk di dalam hotel, maka akan menjumpai paling tidak 3 atau 4 orang lain ya kan. Yang pertama adalah kalau Anda dari bandara atau dari manapun untuk ke hotel memerlukan kendaraan ya kan, ya misalnya ada supirnya ya kan, ada supirnya ya, katakanlah dari bandara tadi ke hotel ada supirnya. Di situ perlu komunikasi ya kan. Dan itu jangan ada diam saja ya kan. Ya walaupun sekarang pakai masker, upayakan, apalagi di Jogja ini jarak bandara dengan rumah bisa 1 jam lebih gitu kan. Ini kalau cuma berdua begitu kan, apalagi bertiga gitu dengan supir gitu kan, perlu komunikasi begitu. Karena ada pengalaman bahwa komunikasi dengan supir ini, supir taksi saya itu ya kan, kemudian ada nanti dikenalkan seseorang ya, saya dikenalkan nanti dengan suatu ibu direktur suatu akademi kebidanan di Riau ya kan. Ini sungguh-sungguh terjadi gitu kan. Kemudian ternyata beliau ini mendirikan Stikes yang sudah 4 tahun itu izinnya belum dapat. Maka dikenalkan dengan saya karena saya baru saja memperoleh izin untuk Stikes di Palembang. Dan saya kerjakan ya kan, 6 bulan kemudian keluar izinnya. Ini gunanya tadi kerjasama, ada komunikasi, kolaborasi ya kan. Jadi saya termasuk yang bersyukur, alhamdulillah, bukan karena hebat saya, tapi takdir Allah ya kan, bisa menolong
ibu dan keluarganya ini untuk membuat stiker di Riau. Ya, jadi seperti di Palembang juga 2 tahun, ya kan, cari izin nggak dapat. Kemudian ada teman di yayasan yang ingat saya, ya, kemudian 6 bulan keluar izinnya. Ini buah daripada tadi apa? Komunikasi, walaupun dengan tadi yang terakhir itu dengan supir. Oke, kembali ya. Jadi dari bandara atau dari manapun pakai supir, taksi, kemudian ke hotel. Bayangkan seperti itu sistem daripada komunikasi. Di hotel ada namanya resepsionis, ya kan? Maka di dalam sel nanti adalah istilahnya reseptor. Resepsionis namanya reseptor. Dari sana tentu saja akan ditanya macam-macam kan. Istilahnya sewa bayarannya dan sebagainya, kemudian berapa malam dan sebagainya itu kan. Nah, di sini sebenarnya sesuatu yang penting terjadi, ya kan. Tapi tidak mudah, ya kan. Jadi nanti yang masuk hotel itu macam-macam orang kan. Ada yang aman-aman saja, ya kan. Ada perampok, ada teroris dan sebagainya. Nah, resepsionis ini selain yang kerja biasa mesti ada insting gitu, ya kan. Tapi nggak mudah itu kan, karena justru orang-orang jahat ini penampilannya malah biasanya keren gitu kan sebagainya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga nanti dari resepsionis maka ada orang ya, yang membantu membawakan koper kita ini ke kamar ya, bellboy mungkin ya dipanggilnya itu, membawa ke kamar gitu kan. Nah, kemudian setelah di kamar ini juga Anda mempunyai kesan, ya kan, bagus apa enggak. Dan biasanya kalau mahal bagus. Jadi jangan heran kalau murah kemudian tidak bagus. Itu kan biasa begitu kan. Ini yang parah adalah sudah mahal tidak bagus. Ini kan. Ini ya. Ini beberapa proses di dalam perjalanan atau komunikasi sel itu sendiri. Nah, nanti kita akan lihat di slide keberapa itu 40-an, ya kan. Itulah yang terjadi.